kelihatannya mengapa isu wakil presiden itu muncul gitu ya, bahwa seorang presiden 2 periode itu tidak ada larangan untuk menjadi wakil presiden. Ini saya kira kita bisa menyimpulkan operasi untuk 3 periode itu sudah tertutup gitu ya, Bung Rocky ya, kesimpulannya ya. Karena itulah kemudian muncul opsi wakil presiden kan gitu. Itu kalau pepatah bilang tiada akar rotan pun berguna. Oh gitu, tiada akar rotan berguna ya, bukan kebalik ya? Iya, gitu kira-kira tuh. Tiada bakmi bihun pun berguna kira-kira gitu, atau dibalik tiada bihun. Jadi sebetulnya tadi kita mulai dengan apa sebetulnya yang kita bisa contoh dari situ selain arogansi, selain ketamakan kekuasaan kan. Itu artinya udah dapat piring terakhir udah. Jadi Pak Jokowi itu apa namanya nih, piring terakhirnya udah selesai, mestinya udah makan makanan pencuci mulut, dia mau makan dari awal lagi kan. itu namanya rakus itu, dan kerakusan itu bukan watak dari demokrasi, bahkan bukan watak dari bangsa Indonesia. Berbagilah aja Pak Jokowi, ngapain mesti ambil jatah yang bahkan wakil presiden itu hal yang remeh-temeh sebetulnya. Itu kan Pak SBY dulu nggak peduli dengan wakil presiden karena dia menganggap bahwa elektabilitasnya tinggi, sehingga waktu dimajukan nama Pak Budiono dulu semua orang kaget. Padahal Pak Budiono orang yang betul-betul sederhana, bermutu, dan secara teknokrat bisa membantu Pak SBY itu. Jadi bayangkan misalnya kalau Pak SBY bilang oke, saya mau 3 periode karena itu saya mau jadi wakil presiden tuh kan, hancurlah kemegahan atau kemuliaan kekuasaan itu kan. Jadi noblesse oblige itu, nobility itu hilang. Kan di situ justru orang ukur loh, Pak Jokowi itu dari petugas partai jadi wakil petugas partai kalau begitu kan. Jadi semua hal yang menyangkut keindahan berpolitik diberantakan oleh Pak Jokowi itu, dan timnya itu yang dorong-dorong Jokowi, udah kalau nggak bisa jadi presiden lagi udah wakil presiden aja. Dari segitu saya pro Ibu Mega PDIP yang nggak lurus dengan konstitusi, cuma nggak bisa, udah 2 kali udah cukup lah. Wah, PDIP sendiri kekurangan kader itu soal internal dia. Tapi Ibu Mega bertahan pada prinsip konstitusi itu, dan itu yang mungkin menyebabkan Pak Jokowi akhirnya cari cara untuk ngeles-ngeles kecil gitu. Tapi sekali dijab sama Ibu Mega nanti selesai semua masalah ini. Halo Bung Rocky, ngobrol lagi kita ya. Kita lanjutin ya. Banyak orang yang sekarang mulai dengan serius memperhatikan rencana Pak Jokowi untuk turun kelas gitu ya. Jadi wakil presiden. Tadinya kan sebenarnya kita lihat fenomena bahwa ini cuman ada seorang juru bicara Mahkamah Konstitusi yang ngomong gitu aja atau ditanya wartawan. Tapi kan kita tahu selalu bahwa kita biasa membaca berita di balik berita, ada apa sih berita itu muncul, dan biasanya memang berita-berita semacam itu atau fenomena kecil semacam ini menuntun kita pada sebuah agenda besar. Kan gitu Bung Rocky. Ya, tetap aja ambisi itu nggak bisa dihentikan, kendati konyol kan. Dari presiden turun jadi wakil presiden. Tinggal kita menduga rencana itu demi apa sebetulnya? Tentu demi rasa aman Pak Jokowi sendiri. Kalau Pak Jokowi menganggap dia udah berprestasi, bahkan dia anggap bahwa di masa saya semua tersedia tuh, ya udah dia turun aja, justru di puncak dia merasa berprestasi kan. Apalagi lembaga survei mengatakan ya dukungan pada Pak Jokowi masih bagus. Itu artinya di prestasi dia didukung. Lain kalau Pak Jokowi merasa bahwa dia nggak berprestasi, karena itu dia mau tambahin prestasinya dengan posisi wakil presiden. Lalu orang bertanya, wapres siapa? Nanti 2024 ada baliho Ganjar dan Jokowi wapresnya tuh. Lalu Bjorka ketawa-ketawa Bjorka tuh, atau Puan dan Jokowi, atau Prabowo dan Jokowi kan. Jadi ini penghinaan sebetulnya terhadap yang kita sebut sebagai etika politik gitu. Orang yang pernah masuk dalam jabatan tertinggi harusnya dia merasa bahwa dia harus buatkan kader gitu. Bukan dia sendiri yang jadi kader kan dia udah selesai. Pak Jokowi 2 periode udah cukup banget tuh. Kalau ini dijadikan tradisi, lalu kita merasa kok kita nggak ada kader apa, bahkan yang udah kadaluarsa bisa disulap lagi tuh, kadaluarsanya dimundurin kan ini sebenarnya udah kadaluarsa tuh. Jadi sekali lagi itu karena persaingan politik antara Jokowi dan PDIP,
maka Pak Jokowi merasa bahwa dia harus terus-menerus ada di dalam pusaran politik. Sementara Ibu Mega merasa bahwa udah tuh tugas partai yang udah nggak bermutu, ya udah nggak usah ikut-ikutan tuh. Kan itu intinya kan. Ya persaingan ini menyebabkan banyak korban, termasuk Suharto Mono Arfa, korban dari persaingan antara Ibu Mega dan Pak Jokowi dengan segala macam analisis kita bisa tentukan itu. Karena perahu KIB sebetulnya dikhawatirkan oleh Ibu Mega kan. Jadi Ibu Mega membocorkan perahu KIB supaya mulai tenggelam. Kira-kira begitu kalau kita bikin. Ini perahu bocor. Jadi kalau orang bilang apa itu KIB? Koalisi Indonesia bocor. Ya, orang jadi bertanya-tanya ya, bagaimana mungkin ada seorang menteri seperti Suharto Mono Arfa yang sudah membentuk koalisi Indonesia bocor, koalisi Indonesia Bersatu, bukan bocor yang tadi yang betul tadi ya, bersama dengan PDIP, bersama dengan Golkar dan PAN, dan kita tahu belaka bahwa ini adalah kendaraan yang disiapkan oleh Pak Jokowi, baik untuk Pak Jokowi 3 periode maupun proksi Pak Jokowi. Tiba-tiba kok dalam waktu hitungan jam itu bisa dikeluarkan surat keputusan dari Kumham gitu ya, untuk bawa kepengurusan yang baru kan gitu. Dan kita tahu belaka kan Kumham ini adalah kader PDIP. Jadi orang nggak salah dong kalau gubernur berpikir wah ini kelihatannya bagian dari pertempuran antara Pak Jokowi dengan Bu Mega, mulai diporak-porandakan ini KIB itu oleh Ibu Mega gitu. Itu tadi clue-nya di situ tuh. Jadi kan orang bertanya ini apa internal P3 atau segala macam. Tapi begitu akhirnya Pak Yasona Menteri mengeluarkan keputusan, langsung kita tahu bahwa ini sebetulnya keputusannya udah dibuat duluan tuh. Lain kalau misalnya Menteri Hukum dan HAM itu menganggap oke, itu kita masih nunggu penyelesaian di internal, mungkin ada hak jawab atau hak protes, veto dari DPC, itu mesti kita hormati dulu tuh. Tetapi tentu dianggap mungkin Ibu Mega bilang cepet, jangan sampai terjadi second opinion tuh, ada second thought di dalam P3. Lalu Suharto balik lagi ke situ. Lalu Suharto dipaksa untuk langsung mendeklarasikan Ganjar karena perintah Jokowi, mumpung ada momentum. Ini kejar-kejaran momentum sebetulnya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa memang ada kepentingan PDIP untuk menggusur Suharto Mono Arfa di dalam persaingan politik itu. Dan itu tadi clue-nya adalah begitu cepatnya keputusan disahkan oleh menteri yang adalah PDIP. Jadi ini juga all the PDIP minister. Oke, Pak Suharto Mono Arfa kan kemarin kalau tidak salah ya, kemarin lusa sudah ketemu dengan Pak Jokowi setelah dia pulang dari luar negeri, terus kemudian bertemu dengan Pak Jokowi, dan dia kabarnya, saya informasinya dengar, dia dia menanyakan apa yang terjadi, dan katanya menurut versi yang saya dengar, ini perlu dikonfirmasi ya kalau Anda punya konfirmasi, Pak Jokowi ngaku juga terkejut gitu, kok cepat sekali itu keputusan, surat keputusan itu. Ini kan jadi menarik kalau betul informasinya seperti itu. Saya kira betul, kalau kan Pak Jokowi merasa ya memang ada problem, mungkinlah internal P3. Tapi kan Pak Jokowi nggak mungkin, walaupun Yasona itu menteri dia, kan orang tahu tuh Yasona itu hanya bisa tunduk dalam hierarki kepartaian PDIP. Jadi Ibu Mega yang mengendalikan menteri kehakiman kan. Jadi itu intinya ya. Karena kalau Pak Jokowi agak mesem-mesem itu dan merasa terkejut, ya panggil menterinya, tanya aja kenapa ya tiba-tiba dikeluarkan, kenapa nggak ada proses pengadilan dulu atau hak dari Suharto Mono Arfa yang pada waktu itu juga nggak hadir di situ tuh. Jadi seharusnya Pak Jokowi itu bertanya pada menterinya tuh. Tapi tentu kalau bertanya pada menterinya, Pak Jokowi atau nggak mungkin dia bertanya, wong udah pasti Ibu Mega udah putuskan. Jadi tetap polarisasi ini Jokowi versus Megawati itu yang jadi biang dari kekacauan pelembagaan politik sebetulnya. Dan tentu Pak Suharto Mono Arfa juga menganggap ya memang dia mengerti bahwa dia pasti akan disingkirkan di situ tuh. Lalu orang hubungkan dengan ya ada soal-soal lain privat, kan enggak, itu sebumbu-bumbu aja tuh. Tapi tetap bagi PDIP KIB ini adalah musuh dalam selimut kira-kira. Dan dalam hal ini saya kira untuk isu 3 periode ini kita mesti sepakat dengan Ibu Megawati ya, yang berdiri kokoh tidak lepas dari agendanya ya. Kalau begitu kita nggak concern pada agenda tapi kita concern pada kita taat secara demokratis dan konstitusi kan gitu. Ini kan
kelihatannya mengapa isu wakil presiden itu muncul gitu ya, bahwa seorang presiden 2 periode itu tidak ada larangan untuk menjadi wakil presiden. Ini saya kira kita bisa menyimpulkan operasi untuk 3 periode itu sudah tertutup gitu ya, Bung Rocky ya, kesimpulannya ya. Karena itulah kemudian muncul opsi wakil presiden kan gitu. Itu kalau pepatah bilang tiada akar rotan pun berguna. Oh gitu, tiada akar rotan berguna ya, bukan kebalik ya. Iya, gitu kira-kira tuh. Tiada bakmi bihun pun berguna gitu, atau dibalik tiada bihun. Jadi sebetulnya tadi kita mulai dengan apa sebetulnya yang kita bisa contoh dari situ selain arogansi, selain ketamakan kekuasaan kan. Itu artinya udah dapat piring terakhir udah. Jadi Pak Jokowi itu apa namanya nih, piring terakhirnya udah selesai, mesti udah makan makanan pencuci mulut, dia mau makan dari awal lagi kan. itu namanya rakus itu, dan kerakusan itu bukan watak dari demokrasi, bahkan bukan watak dari bangsa Indonesia. Berbagilah aja Pak Jokowi, ngapain mesti ambil jatah yang bahkan wakil presiden itu hal yang remeh temeh sebetulnya. Itu kan Pak SBY dulu nggak peduli dengan wakil presiden karena dia menganggap bahwa elektabilitasnya tinggi, sehingga waktu dimajukan nama Pak Budiono dulu semua orang kaget. Padahal Pak Budiono orang yang betul-betul sederhana, bermutu, dan secara teknokrat bisa membantu Pak SBY itu. Jadi bayangkan misalnya kalau Pak SBY bilang oke, saya mau 3 periode karena itu saya mau jadi wakil presiden tuh kan, hancurlah kemegahan atau kemuliaan kekuasaan itu kan. Jadi noblesse oblige itu, nobility itu hilang. Kan di situ justru orang ukur loh, Pak Jokowi itu dari petugas partai jadi wakil petugas partai kalau begitu kan. Jadi semua hal yang menyangkut keindahan berpolitik diberantakan oleh Pak Jokowi itu, dan timnya itu yang dorong-dorong Jokowi, udah kalau nggak bisa jadi presiden lagi udah wakil presiden aja. Dari segi itu saya pro Ibu Mega PDIP yang nggak lurus dengan konstitusi, cuma nggak bisa, udah 2 kali udah cukup lah. Wah, PDIP sendiri kekurangan kader itu soal internal dia. Tapi Ibu Mega bertahan pada prinsip konstitusi itu. Dan itu yang mungkin menyebabkan Pak Jokowi akhirnya cari cara untuk ngeles-ngeles kecil gitu. Tapi sekali dijab sama Ibu Mega nanti selesai semua masalah ini. Gitu. Pak Jokowi kelihatannya perlu belajar dengan dari Putin ya, yang dari presiden jadi perdana menteri, balik lagi presiden gitu. Tapi perdana menteri ya, bukan wakil presiden kan. Atau kalau mau ya belajar yang lebih canggih lagi dari Erdogan gitu ya, yang diubah ini diubah gitu. Dan sebenarnya di Asia pernah terjadi kemarin ketika Presiden Duterte akan mengakhiri masa jabatan di Filipina kan juga ada wacana seperti itu, dia dijadikan wakil presiden. Tapi ternyata dia juga masih punya pride, punya harga diri, dan kemudian disorong adalah putrinya, dan itu jadi juga gitu loh Pak. Ya saya kira mungkin kalau mau wapres ya Pak Jokowi, jangan Pak Jokowi yang jadi wapres, Gibran lah didorong atau siapa gitu ya, Bung Rocky. Ya itu lebih masuk akal tuh, Gibran berhak, dia udah punya reputasi politik. Kalau itu mah ya kalau itu orang merasa oke, ternyata Pak Jokowi mempersiapkan dinastinya, nggak ada soal, walaupun itu ada kronisme, tapi lebih baik daripada, bayangkan misalnya kalau Pak Jokowi jadi wakil presiden, itu istilahnya bukan lagi KKN, tapi kakak gitu, kolusi. Jadi semangat kita untuk membersihkan sebetulnya kekotoran karat-karat politik ini justru ditambah makin berkarat oleh presiden kan. Kan kita ingin lihat 2024 ada persaingan orang-orang baru gitu, mungkin Pak Andika setelah selesai jadi Panglima dilirik oleh Partai Putih karena dia punya reputasi itu, dan ada Anies Baswedan di situ yang berhasil untuk memperlihatkan prestasi di DKI itu, yang muda-muda tuh AHY muncul, siapa lagi tuh yang ada di luar. Jadi saya membayangkan yang ada di luar kekuasaan tuh, ya kalau Caimin pasti ada di dalam kekuasaan dengan sendirinya. Caimin merasa berhak gitu kan. Tapi kita mau Presiden Jokowi kasih pidato, saya cukup 2 periode, maka saya ingin generasi ke depan itu memimpin Indonesia tuh. Dan saya akan merasa bangga kalau IKN mudah-mudahan diteruskan oleh pemimpin itu. Mudah-mudahan, jangan dipaksakan. Ini kan hanya presiden ingin tetap berkantor di ibu kota baru tuh, walaupun sebagai wakil presiden dia berkantor di situ, hanya untuk mencicipi suasana baru kira-kira.
ngapain kan? Dan itu juga kita bisa proyeksi kan itu istana yang bakal berantakan. Jadi sekali lagi kultur politik kita membusuk dan memburuk justru karena persaingan yang nggak masuk akal ini antara kubu Ibu Mega dan kubu Presiden Jokowi sebagai sesama tokoh politik ya, bukan sebagai negarawan. Kalau soal negarawan, Ibu Mega lebih negarawan karena dia taat pada konstitusi. Kalau Jokowi sekarang jadi oportunis saja kan. Ya. Tapi tadi saya sudah saya membayangkan jawaban Pak Jokowi kalau mendengar pernyataan Anda itu. Ya, saya tunduk pada konstitusi. Tapi saya juga mendengar suara rakyat gitu. Itu apa namanya istilah-istilah semacam itu ya orang udah bosan lah dengar. Ada gium yang di dalam dirinya agak konflik, kan tunduk pada konstitusi tapi mendengar suara rakyat. Loh, suara rakyat itu yang ada di konstitusi, nggak usah diputar-putar. Kan itu intinya tuh. Ya. Oke. Tapi sekali lagi kita bebas ngomong karena kata Pak Jokowi lagi. Nah ini saya kutip lagi Pak Jokowi karena kita negara demokrasi. Jadi kita juga bebas ngomong soal ini kepada Pak Jokowi. Awalnya nggak boleh protes, orang 3 periode aja boleh. Masa kita ngomongin tidak boleh jadi wakil presiden juga nggak boleh kan gitu. Ya, jadi nggak ada kemajuan ya, narasi Pak Jokowi itu aja diputer-puter dan menjerat diri dia sendiri itu karena Pak Jokowi memang tidak paham demokrasi lah. Saya mau katakan jujur itu. Saya bisa terangkan di depan publik atau di depan kabinet bahwa Pak Jokowi memang tidak paham demokrasi itu. Bukan kita menghina. Ya memang faktanya begitu. Beliau tidak paham. Jadi mau diapain? Jadi udah kita anggap bahwa oke, itu pelajaran bagi bangsa ini untuk memilih orang yang atau salah memilih orang itu. Dan nggak ada soal kan. Kan nggak semua orang harus dipilih dengan benar tuh. Saya kira juga separuh kabinet merasa Jokowi nggak paham demokrasi. Tapi ya udah karena udah terjadi udah. Jadi kita terima kepemimpinan Pak Jokowi udah selesai itu. Walaupun nanti sejarawan akan bikin disertasi atau orang akan kasih poin Jokowi paham demokrasi apa enggak? Jokowi paham politik apa? Jokowi pasti sangat paham politik dalam bentuk politiking itu yang kasak kusuk. Tapi demokrasi, democratic ideas, apalagi democratic imperatif, Pak Jokowi nggak paham. Ya. Saya membayangkan ini kalau sekarang kalau kita menggunakan charts gitu ya di meja Pak Jokowi atau di war room-nya Pak Jokowi, kalau dulu kan 3 periode itu KIB kan, itu turunannya apa, sekarang turun jadi wakil presiden. Siapa yang mulai dibayangkan kira-kira udah berubah gitu visualnya sekarang. Iya, jadi kalau kita bilang Jokowi nggak paham demokrasi, itu betul-betul deskripsi akademis saya, analisis saya. Nanti Basar marah lagi itu. Kira nggak menghina presiden, bukan. Kita mesti beritahu. Sama seperti kita beritahu, Pak Harto dulu memang tidak memilih demokrasi, dia memilih politik yang terkendali, stabilitas tuh, karena ada pertumbuhan ekonomi. Jadi kita deskripsi aja bahwa Presiden Soeharto memilih untuk tidak demokratik tuh, tapi dengan akibat ada pertumbuhan ekonomi itu. SBY, Habibie memilih demokrasi dengan akibat Timur lepas, tapi dia konsisten, dia memilih demokrasi itu konsekuensinya. SBY memilih demokrasi itu karena dia tahu bahwa dia mesti pamerkan pada publik internasional Indonesia itu demokratik, sehingga SBY dianggap sebagai bapak demokrasi juga setelah Habibie. Di semua pertemuan internasional ada nama SBY, kalau ada Democratic Komite apa SBY pasti ada nama di situ. Sekarang kita mau lihat tuh, Pak Jokowi akan ditaruh di mana di dalam spektrum demokrasi tadi, pasti nggak ada. Kan nggak mungkin Pak Jokowi diminta untuk menerangkan demokrasi di dalam politik global, atau nggak mungkin itu. Jadi itu yang saya sebut tadi, saya mendeskripsikan aja bahwa memang Pak Jokowi tidak paham. Sama seperti kalau saya bilang Pak Jokowi paham tentang politik, lalu orang menganggap oke, itu bagus dong. Ya, tapi yang saya maksud politiking. Jadi basar-basar ini tolong perhatikan, saya hanya mendeskripsikan, bukan memberi Tapi Anda nggak perlu khawatir, karena dalam beberapa pekan ini setidaknya para buzzer itu sedang sibuk karena kasus penghinaan terhadap terhadap Ustazah NU dari Lirboyo itu. Jadi sekarang mereka sedang itu urusan internal mereka lah itu. Saya campur-campur itu. Kalau kayak teman para Ganjaris itu kan. Itu juga buruk buat Ganjar. Ganjar salah memilih orang itu kan. Kalau saya kritik Ganjar itu dalam kondisi untuk menerangkan keadaan demokrasi kita tuh. Kadang-kadang saya anggap Ganjar betul-betul harus berhak untuk mencalonkan diri tuh, jangan diganjal-ganjal oleh PDIP itu soal internal. Tapi dalam soal lain juga saya menganggap Ganjar tidak paham tentang
etika lingkungan. Karena itu demokrasi dunia sekarang menuntut seseorang mau jadi pemimpin, dia mesti do speak environmental ethics. Sementara ada wadas yang nggak bisa dia selesaikan tuh, masih ada IKTP, semua itu ada deskripsi aja tuh. Jadi kalau saya ketemu Ganjar, ya saya masih bicara hal yang sama. Dalam situasi persahabatan, nggak ada intrik di situ. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. 0%. 0% yang paling benar tuh. Yes, thank you. Oke.